Kalau gila goblok di atuh aing belum bisa ya. Woi, video call dah. Bisa. Ayo, wes. Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Universitas Tebudi Rangkas Bitung ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 2, saya sebagai moderator Muhammad Fadil Aryansyah. Saya Fadil Maulana sebagai member. Saya Ki Garumukti. Saya juga. Woi, batak. Saya Mayiri. Saya Wahyu Abis Aprija. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran ya. Yang pertama itu pengertian behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antar stimulus dan respon. Aspek mental seperti perasaan dan kecerdasan diabaikan. Prinsip utama behaviorisme adalah belajar perubahan tingkah laku akibat interaksi stimulus dan respon. Belajar terjadi melalui pembentukan kebiasaan lewat latihan dan penguatan. Fokus pada hasil belajar yang dapat diamati dan diukur. Pembelajaran sama dengan proses stimulus plus respon, atau bisa dibilang S plus R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh dan kontribusinya. Sedika mengembangkan teori kontionis atau SR. B. Yang menyatakan bahwa belajar adalah proses pembentukan sebanyak mungkin hubungan antara stimulus dan respon. Ia menekankan pentingnya latihan dan pengulangan dengan metode trial and error. Edwin Guthrie mengutamakan law of substitution, yaitu bahwa stimulus yang muncul bersama dengan gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan yang sama di masa depan. Dia menilai bahwa stimulus perlu diberikan sesering mungkin agar hubungan SR menjadi kuat dan mantap. Ia juga menganggap hukum yang tepat waktu dapat memperkuat asosiasi stimulus respon. Tokoh dan kontribusi. Yang kedua, Ivan Pavlov memperkenalkan classical conditioning melalui percobaan dengan anjing. Ia menunjukkan bahwa reaksi alam dapat dipindahkan ke stimulus netral. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Kiki ya, tokoh dan prinsipnya yang ketiga. Tokoh dan prinsipnya. Full memandang bahwa tingkah laku manusia didorong oleh kebutuhan biologis, terinspirasi dari teori evolusi Darwin yang menekankan bahwa stimulus belajar harus berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar agar respon dapat muncul. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Aska. Yang Kelebihan teori behavioristik menekankan hasil belajar yang konkret. Hasil belajar dapat diamati, diukur dan secara nyata sehingga memudahkan evaluasi. Fokus pada pembentukan reaksi yang signifikan. Teori ini membantu dan menjelaskan tingkah laku tertentu yang dapat dikontrak melalui gantian. kekuatan.
Tiga, contoh pelatihan atau pengulangan pembelajaran dilakukan melalui proses latihan dan pengulangan yang efektif untuk memperkuat hubungan stimulus respon. Kekurangan. Namun demikian, teori behavioristik juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama dari teori ini adalah pengabaiannya terhadap aspek-aspek mental dalam proses belajar, seperti kecerdasan, minat, bakat, dan perasaan individu. Teori ini cenderung melihat peserta didik hanya dari sisi jasmaniah dan perilaku luar yang bisa diamati, sehingga proses internal seperti berpikir dan perasaan kurang mendapat perhatian. Di sisi lain, dalam penerapannya, peserta didik dianggap sebagai individu yang pasif dan hanya bereaksi terhadap stimulus dan luar. Skinner sendiri bahkan menolak penggunaan hukum sebagai alat pembelajaran karena dinilai hanya memberikan efek sementara, dapat menimbulkan tekanan psikologis dan berpotensi mendorong perilaku yang menyimpang. Itu yang ketiga yaitu contoh penerapan teori behavioristik dalam lingkungan. Dalam lingkungan pendidikan, teori behavioristik diterapkan melalui proses